hari jelang Idul Fitri, arus mudik di jalur lintas Sumatera terus mengalami peningkatan. Wakapolda Jambi kunjungi 3 pos pengamanan dan pelayanan mudik Idul Fitri. RSUD Raden Matahir Jambi menjamin pelayanan kesehatan tetap optimal saat libur Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini edisi Senin 8 April 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septi Dita. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, 2 hari jelang Idul Fitri, jalur lintas Sumatera terus mengalami peningkatan. Terpantau keramaian kendaraan dari arah kota Jambi menuju ke Sumatera Barat. Pantauan pada Senin siang, 2 hari jelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, arus mudik di jalur lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Tebo, terpantau ramai lancar. Terlihat keramaian kendaraan yang melintas dari arah kota Jambi menuju Sumatera Barat. Selain itu, kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi. Kepala Pospam 1 Wilayah Tebo Ilir Ibda Alex Pradona mengaku keramaian kendaraan sudah terjadi sejak 3 hari terakhir, namun untuk puncak keramaian terjadi pada hari ini. Untuk antisipasi kemacetan yang terjadi pada arus mudik, pihaknya selalu rutin menggelar patroli pada titik keramaian. Untuk hari ini H-2, sebenarnya dari kemarin H-4 sudah mulai ada peningkatan untuk arus mudik dari arah Jambi menuju di arah Muara Bungo maupun ke arah Sumatera Barat. Iya. Dan hari ini sudah mulai banyak peningkatan arus, kemungkinan untuk puncak bisa hari ini atau sampai besok. Selama arus mudik, belum ada kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Tebo Ilir. Kapospam 1 Tebo Ilir mengimbau kepada para pemudik untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, puncak arus mudik masih terjadi di Jalan Lintas Sumatera Provinsi Jambi. Mobilitas kendaraan pemudik berkisar 10.000 lebih setiap harinya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan langsung disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Joko Prasetyo. Selamat sore Joko, bagaimana kondisi arus mudik di Jalan Lintas Sumatera Provinsi Jambi, Joko? Ya, baik, terima kasih. Dapat saya laporkan bahwa kondisi arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera Provinsi Jambi ini mengalami kepadatan arus lalu lintas sejak 3 April 2024 kemarin. Ini didominasi oleh pemudik yang melakukan perjalanan baik dari Sumatera Selatan menuju ke Sumatera Barat ataupun Sumatera Utara. Jalan lintas Sumatera ini merupakan jalan utama atau jalan penghubung yang dilalui pemudik saat menuju ke kampung halaman. Ini tampak ada kepadatan arus lalu lintas yang tercatat dari posko pelayanan angkutan lebaran di Terminal Alambara Jokota Jambi bahwa hampir setiap hari terjadi peningkatan mencapai 10.000 kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Baik pun yang dari arah Sumatera Barat menuju ke Sumatera Selatan ataupun sebaliknya. Dari jumlah kendaraan tersebut diperkirakan akan mengalami peningkatan terus sampai dengan H-1 atau 1 hari jelang Lebaran Idul Fitri. Dari total kendaraan itu didominasi oleh kendaraan bermotor yang mencapai 3.000 kendaraan, kemudian juga dibarengi dengan mobil pribadi yang mengalami peningkatan mencapai 3.000 kendaraan yang melintas. Kemudian juga terdapat 11 unit bus yang tercatat dan juga 1.500 truk yang melintas pada hari Minggu kemarin. Untuk sementara data yang saat ini masih dalam hari ini masih dalam direkap untuk diakumulasikan berapa total kendaraan yang melintas pada hari ini. Demikian, Septi kembali ke studio. Ya, Joko, kondisi jalan dan rambu lalu lintas di jalan yang dilalui pemudik bagaimana, Joko? Ya, untuk kondisi jalan sendiri masih
sedikit ada lubang namun tidak terlalu signifikan seperti di arah Mendalo yang masih ada lubang-lubang sedikit, namun hal tersebut tidak mengganggu kelancaran arus mudik karena sejauh ini mudik masih terpantau aman, lancar, dan memang terdapat kepadatan arus lalu lintas namun tidak menimbulkan kemacetan. Demikian, Septi. Ya, peningkatan volume kendaraan akan terus terjadi satu hari jelang Lebaran Idul Fitri. Terima kasih Joko atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Arus lalu lintas Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera, Riau menuju Jambi terpantau padat kendaraan pemudik. Para pemudik diimbau untuk selalu waspada saat berkendara. Arus lalu lintas Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera terpantau padat dari arah Pekanbaru Riau menuju Jambi. Kepadatan kendaraan berplat nomor Riau dan Batam terlihat ramai di sepanjang jalur masuk ke wilayah Jambi. Sementara untuk arus sebaliknya, kendaraan dari arah Jambi menuju Riau terlihat lebih lengang. Kapolres Muaro Jambi memprediksi volume kendaraan pemudik dari arah Jambi akan kembali melonjak seiring dengan datangnya pemudik dari Pulau Jawa yang melintas di jalur Jambi Pekanbaru Riau. Bisa dikatakan sebenarnya kalau dilihat dari kondisi sebenarnya sekarang sedang berlangsung puncak mudiknya, terutama yang dari tapi kalau bisa dilihat dari kondisi lalu lintas ya ibaratnya masih bisa tertangani oleh petugas yang ada. Kalau untuk yang di timur ya, kalau yang para pemudik kembali diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi jalur Jambi Riau, terutama pada kondisi hujan. Dengan kondisi jalan yang licin dan berbelokan serta tanjakan, sangat berisiko bagi pengendara dengan kecepatan yang tinggi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, arus mudik di Pelabuhan LLASDP Kuala Tungkal juga mulai mengalami peningkatan. Diprediksi peningkatan akan terus terjadi hingga satu hari jelang Idul Fitri. Sejak 3 hari lalu, penumpang di Pelabuhan LLASDP Kuala Tungkal meningkat signifikan dibanding hari biasanya. Peningkatan jumlah penumpang ini diprediksi akan terus terjadi hingga satu hari menjelang Idul Fitri, di mana pemudik dari Provinsi Kepulauan Riau seperti wilayah Guntung, Batam, Kuala Enok melakukan mudik via Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Koordinator Pelabuhan LLASDP Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Mike Armalina mengatakan peningkatan penumpang mudik telah terjadi sejak 3 hari lalu, di mana dalam satu hari pihak pelabuhan dapat memberangkatkan 42 unit kapal. Tercatat pada 7 April lalu terdapat 1.433 orang yang datang melalui Pelabuhan LLASDP. Pada hari biasanya, pihak LLASDP hanya melayani 100 hingga 120 penumpang setiap harinya. Pihak LLASDP Kuala Tungkal mengimbau pengelola angkutan air harus memperhatikan keselamatan dalam pelayanan, salah satunya dengan menyediakan alat perlengkapan keselamatan atau APK bagi penumpang. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Puncak arus mudik kendaraan yang melintas di ruas jalan lintas Sumatera Kabupaten Sarolangun terjadi pada Minggu malam. Kendaraan yang melintas diperkirakan mencapai 700 unit per jamnya. 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, arus lalu lintas kendaraan pemudik yang melintas di wilayah Kabupaten Sarolangun ramai lancar. Kasat Lantas Polres Sarolangun AKP Rio Rinaldi Siregar mengatakan, berdasarkan data dari masing-masing pospam, volume kendaraan yang melintas di kota Sarolangun dalam 3 hari terakhir meningkat 40%. Meski volume kendaraan meningkat, namun tidak terjadi kemacetan lalu lintas. Puncak arus mudik diprediksi terjadi mulai Minggu malam hingga 2 hari menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Kendaraan lainnya yang digunakan pemudik untuk melaksanakan mudik pada tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 30-40%. AKP Rio Rinaldi Siregar menambahkan, hingga 2 hari menjelang Idul Fitri, pihaknya belum menemukan terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Wakapolda Jambi Brigjen Pol Edi Mardianto mendatangi 3 pos pengamanan dan pelayanan Idul Fitri. Kedatangan Wakapolda itu untuk memastikan kesiapan personil dalam mengamankan jalur mudik Lebaran. Senin siang, Wakapolda Jambi Brigjen Pol Edi Mardianto bersama tim mendatangi 3 pos pengamanan dan pelayanan di ruas jalan lintas Sumatera dan titik keramaian di kota Jambi. Pos pelayanan dan pengamanan itu yakni pos pengamanan Kampung Rajo, Aurduri, dan Jambi Business Center. Kunjungan itu untuk memastikan kesiapan personil dalam mengamankan jalur mudik dan mengantisipasi aksi kriminal di tempat perbelanjaan. Brigjen Pol Edi Mardianto menekankan personil pengamanan agar tidak meninggalkan pos saat berjaga. Hal itu agar masyarakat terlayani dengan baik hingga berakhirnya operasi ketupat tahun 2024. Dalam kunjungan ke pos PAM dan pelayanan, tim Wakapolda Jambi juga memberikan bantuan sembako untuk personil yang berjaga. Pemberian sembako itu untuk memberikan semangat kepada personil yang bertugas dalam melayani masyarakat saat Idul Fitri. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Terminal Alam Barajo Kota Jambi terus meningkatkan pelayanan angkutan mudik Lebaran 2024. Petugas akan selalu melakukan ramcek pada setiap bus angkutan sebelum melakukan keberangkatan. Memasuki puncak arus mudik Lebaran tahun 2024, Terminal Alam Barajo Kota Jambi terus meningkatkan pelayanan. Salah satunya, fasilitas dan kelayakan bus angkutan dalam menjamin keselamatan penumpang. Setiap keberangkatan bus yang hendak keluar Provinsi Jambi selalu dilakukan pengecekan kelayakan kendaraan, seperti kondisi tekanan ban, lampu besar dan kecil, lampu sein, spion, maupun kelengkapan administrasi lainnya. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Alam Barajo Kota Jambi Rahmat mengatakan, selain ramcek, pihaknya juga menyiapkan tempat istirahat di terminal agar pemudik dapat beristirahat sejenak sebelum melanjutkan keberangkatan ke tempat tujuan. Sejak 1 April lalu, sudah 1.943 orang yang melakukan mudik, terdiri dari 1.267 orang melakukan keberangkatan keluar Provinsi Jambi dan 676 orang masuk ke Provinsi Jambi. Baiklah, saya selaku Satuan Pengawas Terminal Alam Barajo itu menyampaikan kondisi arus tentang arus mudik dalam pelaksanaan angkutan Lebaran tahun 2024. Kami dapat mengambil data dari tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024 itu lebih kurang untuk kedatangan dan keberangkatan 1.943 orang. Salah satu pemudik yang hendak menuju ke Sumatera Selatan, Indah, mengatakan meski pelayanan di Terminal Alam Barajo pada mudik Lebaran tahun ini sudah cukup baik, namun masih ada yang harus diperbaiki, seperti tempat menunggu bagi penumpang. Cuma mudik ke Palembang, Bang. Mudiknya ke kumpul sama keluarga untuk Lebaran? Iya, karena udah lama nggak pulang, udah 3 tahun. Jadi mau kumpul keluarga, rencananya mau pulang. Petugas di Terminal Alam Barajo Kota Jambi juga siap membantu memperbaiki kendaraan pemudik yang rusak, sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan saat di perjalanan. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. 2 hari jelang Idul Fitri, arus mudik di jalur lintas Sumatera Muara Bungo ramai lancar. Kendaraan yang melintas didominasi pemudik dari Pulau Jawa menuju ke daerah Sumatera Barat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Muhriyandi. Selamat sore, Andi. Bagaimana kondisi ruas jalan lintas Sumatera Muara Bungo pada sore hari ini? Apakah kembali terjadi peningkatan? Baik, selamat sore, Amsal. Baik, dapat kami sampaikan informasi dan arus mudik Lebaran 1445 Hijriah tahun 2024. Pada hari ini memasuki H-2 Idul Fitri, dapat kami sampaikan juga pada sore hari ini peningkatan arus mudik Lebaran cukup meningkat dari hari kemarin. Tingkat ini signifikan di mana arus dari Pulau Jawa melalui
jalur lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Bungo menuju ke Provinsi Sumatera Barat cukup ramai dan lancar. Peningkatan ini berdasarkan data dari Pospam yang kami dapat, peningkatannya cukup meningkat sampai 40%. Itu pun terlihat dari pagi hari hingga sampai sore hari ini, kebanyakan kendaraan pribadi melintasi jalur lintas Sumatera melalui Kabupaten Bungo, kebanyakan dari kendaraan berplat nomor plat B, plat F, plat D, dan plat BG. Ini pun terus akan meningkat pada malam nanti, di mana pemudik lebih cenderung melewati jalur lintas Sumatera pada malam hari, di mana pada malam hari jalur agak mulai sepi dan agak lancar. Kemudian itu juga dapat kami informasikan berdasarkan data dari Pospam Pospam Idul Fitri pada tahun ini, di mana peningkatan ini lebih ramai dari tahun sebelumnya. Juga dengan kendaraan sampai hari ini meningkat tajam, sehingga Pospam mengalami kesulitan juga untuk mengatur apabila sejumlah kendaraan yang berhenti di perempatan lampu merah. Demikian, Amsal. Ya, lalu seperti apa kondisi ruas jalan dan juga rambu-rambu lalu lintas yang berada di Jalan Lintas Sumatera Muara Bungo, Andi? Ya, untuk saat ini Dinas Perhubungan sudah memperbaiki sejumlah traffic light, juga rambu-rambu lalu lintas. Begitu juga dengan kondisi jalan, di mana untuk saat ini kondisi jalan di Kabupaten Bungo mulai melalui dari Kabupaten Merangin hingga sampai ke perbatasan Damasraya cukup bagus. Begitu juga dengan rambu-rambu sudah terpasang sesuai dengan pengaturan ini. Begitu juga sebagai informasi dari Pospam yang ada di perbatasan Damasraya, itu sekitar mendekati perbatasan antara Kabupaten Bungo dengan Kabupaten Damasraya ada terjadi jalan yang terban seluas 15 meter. Ini akan dapat mengganggu jalur lalu lintas dari arah Pulau Jawa menuju ke Sumatera Barat. Jadi di sini diminta kepada pemudik baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 untuk selalu berhati-hati mengikuti mematuhi rambu-rambu yang telah disiapkan oleh Polisi Lalu Lintas serta Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Muryandi melaporkan langsung dari Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Bungo, Jambi. Selamat bertugas kembali. Saudara, kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya Satbrimo Polda Jambi mengerahkan tim khusus untuk mengamankan perayaan Idul Fitri. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Satbrimo Polda Jambi menyiagakan tim khusus menjelang hingga perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tim khusus ini diterjunkan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan saat masyarakat mudik Lebaran. Satbrimo Polda Jambi menyiagakan 34 personil untuk mengamankan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. 34 personel itu nantinya akan disiagakan di Makoma Polda Jambi selama Hari Raya Idul Fitri. Dan Satbrimo Polda Jambi Kombes Pol Nadi Kaidir mengatakan, tim khusus itu diterjunkan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan saat masyarakat mudik Lebaran. Selain menyiagakan 34 personil tim khusus, Satbrimo Polda Jambi juga menerjunkan sejumlah sarana dan prasarana selama libur Hari Raya Idul Fitri. Nantinya, tim yang terdiri dari penjinak bom, tim sniper, hingga tim search and rescue ini akan melakukan patroli secara berkala ke beberapa titik rawan di Provinsi Jambi. Kombes Pol Nadi Haider mengimbau masyarakat yang akan melakukan mudik Lebaran untuk memastikan keamanan rumah tetap terjaga dengan memasang kunci ganda hingga melaporkan ke RT setempat sebelum meninggalkan rumah. Ashar, TVRI Jambi melaporkan.
Polisi memastikan belum ada lonjakan yang signifikan untuk arus mudik tahun 2024. Situasi di kota Jambi masih terpantau aman dan kondusif. Dua hari jelang Idul Fitri 1445 Hijriah, wilayah kota Jambi masih terpantau aman. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan sejauh ini belum ada kemacetan atau kepadatan lalu lintas yang terpantau di kota Jambi. Situasi di kota Jambi masih kondusif dan aman. Meski demikian, polisi tetap mengantisipasi adanya peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan di tempat keramaian. Para personil tetap disiagakan di pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di kota Jambi. Sampai dengan H-2 sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, kota Jambi masih dalam keadaan aman kondusif. Belum kelihatan lonjakan penumpang baik di bandara maupun di terminal terkait dengan arus mudik ya. Masyarakat juga diimbau untuk tetap menjaga keamanan rumah dan memastikan kondisi rumah dalam keadaan terkunci. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Raden Matahir Jambi, Anton Trihartanto menjamin pelayanan kesehatan tetap optimal selama libur Lebaran. Penyusunan shift kerja seluruh tenaga kesehatan menjadi kunci utama untuk memastikan optimalnya pelayanan kesehatan selama Hari Raya Idul Fitri. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Raden Matahir Anton Trihartanto menjamin pelayanan kesehatan tetap optimal saat libur Lebaran. Sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Jambi, RSUD Raden Matahir Jambi akan berupaya menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan normal seperti biasa, meski dalam periode libur Lebaran. Penyusunan shift kerja seluruh tenaga kesehatan menjadi kunci utama untuk memastikan optimalnya sistem pelayanan selama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pelayanan kesehatan tetap akan diberlakukan selama 24 jam seperti hari kerja normal tanpa menurunkan kualitas pelayanan. Anton Trihartanto berharap strategi pelayanan yang diterapkan selama libur Lebaran mampu menjamin terpenuhinya pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipastikan tetap dibuka selama libur Lebaran Idul Fitri. Tidak hanya di Puskesmas, Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur juga membuka pelayanan kesehatan di posko pelayanan mudik. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ernawati memastikan seluruh puskesmas akan tetap dibuka selama libur Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Selain puskesmas, Dinkes Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menyiagakan pos kesehatan mulai 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri hingga 7 hari setelahnya. Posko kesehatan dibangun di 4 titik, yakni di Kecamatan Geragai, Mendahara Ulu, Muara Sabak Barat, dan Nipah Panjang. Posko kesehatan dibangun berdampingan dengan Pos Pam Polres Tanjung Jabung Timur. Masing-masing pos kesehatan diisi 12 petugas medis yang terbagi dalam 3 shift selama 1 kali 24 jam. Warga dan pemudik yang membutuhkan pelayanan kesehatan selama libur Lebaran dapat datang langsung ke puskesmas terdekat. Puskesmas perawatan biasanya kita kasihkan piket ya untuk non perawatan. Untuk non perawatan ada piket. Ya, jadi kalau masyarakat berobat, ya masyarakat tempat berobat di puskesmas non perawatan itu kita siapkan ada. Tidak hanya puskesmas dan posko kesehatan pelayanan mudik, Pemkab Tanjung Jabung Timur juga menyiagakan pelayanan kesehatan di RSUD Nurdin Hamzah selama libur Lebaran Idul Fitri. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. 2 hari jelang Idul Fitri, harga daging sapi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kenaikan. Kenaikan harga daging sapi ini dipicu kurangnya pasokan yang diiringi meningkatnya jumlah permintaan.
2 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, harga daging sapi di Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur naik. Pada minggu pertama Ramadan, harga daging sapi berkisar Rp120 hingga Rp125.000 per kilogram. Namun saat ini mencapai Rp150.000 per kilogram. Salah seorang pedagang daging sapi, Pito, mengatakan kenaikan harga daging sapi dipicu kurangnya pasokan yang diiringi meningkatnya jumlah permintaan menjelang Idul Fitri. Naiknya harga daging sapi itu tidak diiringi dengan meningkatnya jumlah permintaan. Kenaikan harga daging sapi justru menyebabkan menurunnya omset pedagang hingga mencapai 30%. 380. Kalau tulang belakang ini 70.000. Ini tulang belakang. Tulang belakang. Harga daging sapi sekarang berapa, Bang? Kalau sekarang ngecernya 140. Kalau besok-besok. Oh. Tidak hanya daging sapi, kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah harga kebutuhan pokok lainnya, seperti komoditi cabai, bawang, dan ayam. Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah daerah segera melakukan upaya untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasar. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Idul Fitri, pencurian kulit kayu manis marak terjadi di Kabupaten Kerinci. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Pencurian kulit kayu manis marak terjadi di Kerinci menjelang Lebaran Idul Fitri. Modus yang dilakukan dengan mengupas atau menguliti batang kayu manis saat petani tidak berada di kebun. Sejumlah petani kulit manis di Kabupaten Kerinci resah maraknya pencurian kulit kayu manis di kebun. Puluhan batang kulit kayu manis senilai belasan juta rupiah hilang dicuri maling, bahkan kayu manis yang dicuri sudah siap panen. Pencurian kayu manis terus berulang kali terjadi. Para pencuri dengan leluasa berpindah tempat melancarkan aksinya di kebun warga. Modus yang dilakukan dengan mengupas atau menguliti batang kayu manis saat petani tidak berada di kebun. Salah seorang petani kayu manis, Adi Armanto, mengatakan aksi pencurian kulit manis sudah sering terjadi di daerahnya. Namun, aksi pencurian semakin marak menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ya, di sini sering juga terjadi. Sebelum puasa sudah juga terjadi. Kemudian pada bulan puasa ini meningkat. Berharap supaya kasus ini bisa ditelusuri sampai tuntas, karena ini sudah sering terjadi. Warga berharap adanya tindakan tegas dari penegak hukum agar pelaku pencurian kulit kayu manis yang meresahkan segera ditangkap. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, pasca menyelesaikan tahapan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2024, persiapan keberangkatan jemaah haji Provinsi Jambi kini memasuki tahap penyusunan kloter. Setelah menyelesaikan tahap pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, persiapan keberangkatan haji Provinsi Jambi tahun 2024 kini memasuki tahap penyusunan kloter. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, mengatakan dari 3.115 kuota keberangkatan akan ada 7 kelompok terbang yang diberangkatkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. 7 kloter yang diberangkatkan itu masing-masing berisikan 450 calon jemaah haji, termasuk petugas penyelenggara haji. Pengurangan isi kloter baru akan terjadi pada kloter ke-7 dengan jumlah keberangkatan hanya 415 orang. Selain mematangkan penyusunan kloter, Kemenak juga sedang melakukan pengurusan pengajuan visa untuk masing-masing jemaah. Proses pengajuan visa ditargetkan dapat dilakukan hingga 50% dari jumlah kuota keberangkatan sebelum masuknya masa Lebaran. Sedang melakukan penyusunan pengkloteran, grouping pengkloteran
Kemudian kita akan rapat Zoom dengan KSPHU se-Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi agar mereka segera mengajukan pra-manifest dan kemudian kita akan ajukan request pisah. Itu sebelum Lebaran ini akan kita tuntaskan proses pengajuan pisah. Minimal 50% dari kloter kita sudah melakukan pengajuan pisah. Pelaksanaan manasik haji direncanakan mulai dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, yakni pada 20 April mendatang. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Selama 3 bulan terakhir, 47 kasus DBD terjadi di Kabupaten Merangin. Jumlah itu meningkat dibanding periode yang sama pada tahun 2023. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, 47 kasus DBD terjadi selama 3 bulan terakhir. Jumlah itu meningkat dibanding periode Januari hingga Maret 2023, hanya 25 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, Soni Propesma mengatakan 47 kasus DBD itu terjadi di sejumlah kecamatan. Sebaran kasus DBD terbanyak di Kelurahan Pematang Kandis berjumlah 10 kasus. Cuman ini kita khawatir juga untuk tahun 2024 karena memang banyak sekali perubahan cuaca yang ada di Kabupaten Merangin. Ini bulan Maret saja seperti yang saya katakan tadi sudah 47 kasus yang sudah kita tangani. Peningkatan kasus DBD dipicu musim penghujan yang membuat nyamuk Aedes aegypti cepat berkembang biak. Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya pencegahan melalui puskesmas di setiap kecamatan dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar penyakit DBD dapat dicegah. Masyarakat diimbau untuk melakukan pencegahan DBD dengan menerapkan pola hidup sehat melalui 3M, menguras, menutup, dan mengubur genangan air, dan tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, satu unit rumah panggung milik warga di Desa Muaro Jambi ludes terbakar. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. KPU Sarolangun menggelar sosialisasi dimulainya tahapan Pilkada serentak 27 November 2024 di media massa. Peran media massa diharapkan mampu memberikan edukasi dan informasi pemilu kepada masyarakat. KPU Sarolangun mulai melakukan sosialisasi persiapan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2024 dengan media massa. Sosialisasi itu dibuka Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid. Ahmad Mujadid mengatakan suksesnya penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari kontribusi media massa. Dalam peranannya dalam mengawal jalannya demokrasi, media massa aktif memberikan informasi dan edukasi pemilu kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 telah dimulai sejak 27 Februari lalu, yang ditandai dengan dibukanya pengumuman rekrutmen petugas pemantau pemilu. Karena peran media inilah yang membuat sosialisasi ini sampai ke masyarakat. Berita yang diperkarakan naikkan, berita yang diperkarakan muatkan, sehingga masyarakat menyadari bahwasanya pemilihan umum kemarin sama-sama menjadi tanggung jawab kita bersama. Peran media massa dalam pemilu berpijak pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Media berperan melakukan kontrol atas pelaksanaan pemilu dengan menyampaikan informasi yang benar dan objektif serta bersifat independen. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. PWI Provinsi Jambi menggelar buka puasa bersama dengan seluruh pengurus dan anggotanya. Selain untuk meningkatkan tali silaturahmi, kegiatan itu juga digelar untuk meningkatkan kualitas wartawan agar senantiasa mengedepankan kode etik jurnalistik saat melakukan tugas peliputan.
Bertempat di Gedung Sekretariat, PWI Provinsi Jambi Minggu sore menggelar buka puasa bersama dengan seluruh pengurus dan anggotanya. Buka puasa bersama ini merupakan kegiatan rutin yang digelar PWI Provinsi Jambi setiap Ramadan. Ketua PWI Provinsi Jambi Ridwan Agus mengatakan, selain untuk meningkatkan tali silaturahmi, kegiatan itu juga digelar untuk meningkatkan kualitas wartawan agar senantiasa mengedepankan kode etik jurnalistik saat melakukan peliputan. Selain diskusi, buka puasa bersama itu juga diisi dengan pengajian dan berbagi kepedulian kepada sesama wartawan dan anak yatim. Pada hari ini adalah kita setiap tahun mengadakan buka bersama di Rumah Besar PWI Provinsi Jambi. Pada hari ini tema kami adalah memberi santunan kepada panti asuhan dan anak yatim piatu dan seluruh anggota dan janda-janda wartawan. Ada sebagian bingkisan untuk menanggiskan bulan Ramadan. Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Jambi Edi Marpaung sangat mendorong kegiatan positif yang dilakukan pengurus PWI Provinsi Jambi. Wartawan yang tergabung dalam PWI Provinsi Jambi harus mengedepankan kode etik jurnalistik saat melakukan tugas liputan. Ya, mudah-mudahan ini kita jadikan jadwal tetap setiap Ramadan, insya Allah. Alhamdulillah ketua kita bersepakat bahwa Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan untuk kita melatih diri, menahan emosi, ya kan. Tidak hanya pengurus PWI, pembagian sembako juga dilakukan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Provinsi Jambi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, satu unit rumah panggung di Desa Muara Jambi ludes terbakar. Material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan rumah. Inilah detik-detik terjadinya kebakaran yang meludeskan satu unit rumah panggung milik warga di RT 9 Desa Muaro Jambi, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi yang sempat diabadikan oleh warga setempat. Material bangunan rumah yang terbuat dari kayu dan kondisi angin kencang membuat api cepat membesar dan menghanguskan rumah milik Yani. Warga setempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan setelah satu unit mobil damkar dan 8 personil dikerahkan ke lokasi. Bom tak tolong, udah itu saya naik lagi ke atas, melamatin anak sama mertua. Udah itu saya lari lah, takut. Iya, 3 orang berarti di dalam rumah 3, ya? ada anak sama mertua. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Korban berharap adanya bantuan dari pemerintah atau dermawan agar dirinya dapat kembali membangun rumah. Untuk saat ini, Yani bersama keluarganya mengungsi di rumah warga sekitar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.